Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membagi kisah tentang Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dan Hawa dari lahir hingga wafat. Cerita para nabi tentu selalu menjadi contoh yang baik untuk kehidupan kita sampai saat ini. Seperti kisah Nabi Adam berikut. Maka belajar memahami berbagai hikmah kehidupan serta bagaimana sifat yang dimiliki para nabi tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Berbagai hikmah dan pembelajaran besar untuk hidup kita akan dapatkan secara utuh dari kisah-kisah nabi yang begitu penuh dengan tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke kisah Nabi Adam dan Hawa, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen. Kisah tentang Nabi Adam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Terciptanya Nabi Adam alaihissalam sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat tetap patuh kepada Allah. Karena itu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah, Jibril mengajukan diri. Sayangnya usaha Jibril tak membuahkan hasil. Bumi menolak tanahnya digunakan untuk menciptakan manusia. Setelah Jibril gagal, turunlah malaikat Mikail. Segala bujuk rayu diucapkan, tapi bumi tetap tidak bersedia. Malaikat Mikail pulang dengan tangan hampa. Tiba giliran malaikat Israil, sang malaikat pencabut nyawa. Israil turun lalu mengatakan, jika bumi menolak berarti dia mendurhakai Allah. Ia pun akan menghancurkan bumi jika bumi menolak. Bumi akhirnya memberikan malaikat saripati tanah dari berbagai ragam warna tanah. Tanah putih, tanah hitam, merah, coklat, kuning. Dari berbagai campuran saripati tanah inilah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah itu Allah meniupkan ruh. Selain itu Nabi Adam alaihissalam juga dibekali dengan akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati dan memahami berbagai hal. Sehingga dalam kisah Nabi Adam ini kita bisa mengetahui bahwa akal diberikan kepadanya dan keturunannya untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kelebihan itu pula yang akhirnya membuat para malaikat mengakui keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Setelah tubuh Nabi Adam terbentuk sempurna dan ditiupkan ruh, maka para malaikat diminta untuk bersujud kepadanya. Para malaikat pun menuruti perintah tersebut. Namun, iblis yang sombong menolak untuk melakukannya, karena iblis merasa lebih mulia dengan terbuat dari api dibandingkan manusia yang terbuat dari tanah. Kisah selanjutnya yaitu penciptaan Siti Hawa di surga bersama Nabi Adam.
Ketika Nabi Adam mulai merasa kesepian karena hidup seorang diri, kemudian diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya. Penciptaan Hawa ini diambil dari tulang rusuk sebelah kiri milik Nabi Adam sendiri, yang diambil saat dia sedang terlelap tidur. Ketika malaikat bertanya, "Untuk apa Allah menciptakan Hawa?" Nabi Adam pun menjawab bahwa Hawa diciptakan untuk mendampingi, memberikan kebahagiaan, dan segala kebutuhan hidup sesuai kehendak Allah. Adam dan Hawa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di surga yang tentunya serba hidup enak dan cukup, apapun kebutuhannya. Namun ada satu pantangan yang harus diingat keduanya, yaitu tidak boleh mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya, yaitu buah khuldi. Setelah iblis membangkang, dia tidak lagi diizinkan untuk tinggal di surga. Sehingga karena hal tersebut, iblis menjadi dendam dengan Nabi Adam dan menginginkan keluar dari surga. Iblis selalu mencari segala cara untuk bisa menyerumuskan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan dosa dengan mendekati pohon larangan. Dengan berbagai rayuan serta tipu daya yang dilakukan oleh iblis, akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah dari pohon larangan tersebut. Seketika mereka merasakan akibatnya dengan terbukanya aurat Nabi Adam dan Hawa. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Keduanya terpisah jarak yang begitu jauh dan bertemu kembali setelah sekian lama di Jabal Rahmah, daerah Arafah. Tentunya pertemuan setelah perjuangan yang panjang tersebut menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Nabi Adam dan Hawa, sehingga mereka bisa menjalani hidup bersama dengan lebih bahagia. Kisah selanjutnya, kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa serta anak-anaknya. Setelah menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka pun memiliki keturunan. Setiap Hawa melahirkan anak, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Pada kelahiran pertama, anak mereka adalah Kabil dan Iklimah. Kemudian kelahiran kedua yaitu Habil dan Labuda. Saat anak Adam dan Hawa mulai beranjak dewasa, perangai mereka pun berbeda-beda satu sama lain. Kabil memiliki sifat yang kasar dan Habil memiliki sikap lebih santun. Iklimah menjadi remaja yang cantik dan Labuda biasa-biasa saja. Anak-anaknya memiliki tugas masing-masing untuk membantu urusan rumah tangga dan pekerjaan. Seiring dengan bertambahnya kedewasaan keempat anak Adam dan Hawa tersebut, mereka pun memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa anak Adam dan Hawa harus segera dinikahkan dengan aturan mereka tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Sehingga artinya adalah Kabil akan menikahi Labuda dan Habil akan menikahi Iklimah. Setelah hal tersebut disampaikan Adam pada anak-anaknya dengan penegasan tidak boleh ada pihak yang menolak. Ternyata di luar dugaan, Kabil menolak dan menyatakan ingin menikahi Iklimah yang merupakan kembarannya sendiri. Dengan kondisi perselisihan di antara anak lelakinya, maka Adam memberikan solusi bahwa Kabil dan Habil harus berkurban, kemudian siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah.
Adam berpikiran bahwa masalah jodoh ini akan lebih baik jika diserahkan serta dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari yang ditentukan tiba, keduanya pun mempersiapkan kurbannya. Kabil merasa karung yang dibawanya akan diterima, sedangkan Habil sibuk memilih kambing yang paling baik untuk dikurbankan. Setelah meletakkan kurbannya, Kabil dan Habil memandangi bukit tersebut dari kejauhan. Kemudian muncul api besar dari langit yang langsung menyambar kambing Habil. Dengan begitu kurban Habil diterima dan dia berhak menikahi Iklimah sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dari keputusan tersebut, Kabil memang tidak berdaya dan sesuai dengan keputusan dia harus mengikuti kesepakatan sebelumnya. Namun hatinya masih dengki pada Habil dan perasaan dengki tersebut menimbulkan dendam yang akhirnya menjadikan niat jahat muncul dalam pikirannya untuk membunuh Habil. Tapi sebenarnya Kabil tidak tahu bagaimana cara untuk membunuh Habil. Sampai akhirnya setan menjelma memberikan contoh di hadapannya dengan memukul kepala burung dengan menggunakan batu. Setelah mendapatkan ide, Kabil menunggu saat yang tepat untuk menghantamkan batu besar ke kepala Habil. Dan sesaat kemudian, Habil mengembuskan nafas terakhirnya. Kabil pun belajar dari burung gagak bagaimana cara menguburkan mayat Habil di dalam tanah. Cerita selanjutnya yaitu tentang kematian Nabi Adam. Pada usia 1000 tahun, Nabi Adam mengalami sakit selama 11 hari. Dari riwayat Ubay bin Ka'ab diceritakan bahwa saat mendekati akhir hidup Nabi Adam, meminta kepada anak-anaknya untuk mencarikan buah surga. Anak-anak mencari ke sana dan kemari dari pagi hingga malam. Sayangnya buah tersebut tak kunjung ditemukan. Di perjalanan lalu mereka bertemu dengan malaikat yang menyamar menjadi orang yang membawa kain, wewangian serta sekop. Ia mengatakan pada anak-anak Adam jika sebaiknya mereka pulang karena ajal ayahnya semakin dekat. Mereka pun pulang sambil diikuti oleh orang asing tadi. Hawa dan Adam yang pernah tinggal di surga mengenali sosok orang asing tersebut. Ia adalah malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa Nabi Adam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam, ia lalu memandikan, mengafani, memberi wewangian pada jenazah. Ia lalu menggali tanah, meletakkan jenazah dalam lubang itu, lalu menumpuk batu pada makam Nabi Adam. Lalu berpesan sebelum pergi, "Wahai Bani Adam, ini adalah tuntunan bagi orang yang mati di antara kalian. Kematian Nabi Adam menjadi pelajaran tak terlupakan bagi umat manusia. Sebab sejak peristiwa itu, manusia mengenal prosesi dan ritual pemakaman." Setahun kemudian, Hawa juga wafat menyusul suaminya. Itulah tadi kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam ini yaitu sifat sombong, iri, dan dengki adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Jauhilah sifat sombong, iri, dan dengki karena akan menjadikan kita terhina. Hikmah selanjutnya yaitu pada dasarnya manusia memiliki sifat lalai. Karenanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk.
Dan apabila kita berbuat kesalahan, segera memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Itulah tadi kisah Nabi Adam dan Hawa. Semoga setelah mendengar cerita ini, kita menjadi orang yang lebih baik dan bijak, serta taat dalam beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini bermanfaat, dan semoga kisah ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dan bijak, serta taat dalam beribadah. Amin ya robbal alamin.